Halo teman-teman, balik lagi di EWB Channel dan masih dengan motor Suzuki Spin. Nah, kali ini saya mau bagi tips gimana sih cara modifikasi motor Suzuki Spin yang pas untuk harian ya. Jadi nggak aneh-aneh ya, nggak lah road race atau apapun. Jadi tetap nyaman digunakan untuk harian dan juga stylenya pun dapat, fungsinya pun dapat. Ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, nanti kita bahas tentang bodinya, lalu yang kedua tentang rem depan, apa yang aku ganti, lalu yang ketiga suspensi. Lalu nanti aku akan kasih tahu seputar apa-apa aja yang tidak boleh dilakukan dalam modifikasi motor teman-teman ya, karena ini pertama bisa membuat motor itu rusak dan motor itu sendiri rusak ya, dan juga yang kedua tidak aman untuk keselamatan teman-teman sendiri. Jangan mengutamakan modifikasi doang yang bagus, tapi utamakan juga keselamatan ya. Oke, nah teman-teman, topik bahasan yang pertama adalah tentang cakram depan. Jadi di sini saya menggunakan cakram yang diameternya besar ya. Ini untuk apa? Supaya daya cengkram dari ban depan ini lebih makan gitu ya, lebih pakem daripada cakram depan bawaan. Nah, jadi aku pakai ukuran yang besar dan juga ini masih ori ya, ini masih standar ori, nggak saya rubah ini kalipernya. Jadi saya hanya ganti piringan berdiameter besar gitu ya. Jadi ini dapat menghantarkan panas lebih baik dibandingkan cakram bawaan, karena cakram bawaan kan dia bulat, kecil dan ada bolong-bolongnya ya, tapi nggak seperti ini ya. Ini stylenya dapat, fungsinya pun dapat. Jadi fungsinya untuk membuat daya cengkram rem depan ini lebih baik dibandingkan rem standar bawaan pabrik gitu. Nah, selain membuat daya cengkramnya lebih baik dibandingkan rem cakram standar bawaan dealer, ini juga bisa membuat kampas rem cakram depan itu awet gitu. Jadi kampasnya itu nggak gampang habis. Nah, yang saya dengar ini orang dealernya sendiri yang bilang ya, kalau kita pakai rem dengan piringan yang lebih besar dan bentuknya seperti ini ya, banyak lubangnya ya, dia akan membuat si kampas rem depan ini lebih awet dibandingkan standar bawaan dealer. Ini orang dealernya sendiri yang bilang, karena memang orang dealernya waktu itu juga saya lupa namanya siapa ya, dia pakai Suzuki Spin pun dia rubah ininya dengan diameter yang lebih besar. Oke, jadi di sini saya pakai rem cakram dengan diameter yang besar. Lalu yang kedua bodinya aku pakai decal stiker custom. Dia dia nggak dijual di pasaran. Jadi ini di sini desain sendiri, cetak sendiri dan dilaminasi sendiri. Jadi semuanya dibuat sesuai pesanan yang aku mau. Jadi waktu itu yang ngebuat desain motor ini sebagus mungkin, dan tahu nggak, selain bagus, stiker ini pun eksklusif, tidak dijual di toko-toko pinggir jalan, pastinya tidak ada duanya gitu ya. Jadi hanya saya doang yang punya gitu. Dan juga stiker ini dia itu awetnya bukan main awet sih kalau aku bilang. Soalnya kenapa ya, dia karena laminasinya bagus ya, ini laminasi doff, jadi dia tidak mengkilat, tapi dia warnanya lebih keluar gitu ya. Dan juga ini usia stiker ini kapan ya terakhir aku pasang ya, kalau nggak salah itu tahun 2018 apa 17 ya, waktu itu lupa ya. Yang jelas sih
udah lama banget ya, dan dia tidak pudar gitu, kena panas juga warnanya masih tetap seperti ini ya, masih tidak pudar gitu. Mungkin kalau lecet-lecet sedikit ya ada lah, lecet-lecet sedikit. Nah ini dari segi body ini bisa dilihat, ini bodinya ini lecet, ini sedikit lecet, nggak apa-apa lah. Nah, bodinya seperti ini. Nah ini body dekal body stiker bikinan sendiri ya, hasilnya seperti ini, bagus banget. Ini karakternya Cruel Tepes, yang suka nonton anime pasti tahu lah ya. Oke, kita body udah, nanti berikutnya ke suspensi belakang. Nah teman-teman di sini bisa lihat ya, suspensi aku gunakan suspensi YSS ya, udah bukan nih YSS. Ini bukan suspensi bawaan, suspensi bawaannya aku ganti dengan suspensi YSS yang apa ya, aku lupa waktu itu ini YSS apa ya namanya. Mungkin teman-teman yang tahu ini suspensi YSS apa bisa bantu aku untuk jawab di kolom komentar di bawah. Jadi di sini aku pakai suspensi YSS yang profilnya itu dia sedikit lebih lembek daripada suspensi bawaannya. Jadi suspensi bawaannya itu menurut aku keras ya, dia bantingannya kuat banget gitu. Jadi kalau kita nabrak lubang ya, itu rasa banget kalau aku ya. Kalau ini stabil, aku suka yang YSS ini. Lalu ini dari segi suspensi aku ganti. Terus apalagi ini aku chrome sih. Aku chrome, standar 2 juga aku chrome. Kalau suspensi ini aku khususkan supaya nyaman gitu ya, supaya tidak terlalu membuat sakit di badan gitu ya. Kalau kita sedang menabrak lubang jeder gitu aja, itu kalau standar bawaan dealer suspensinya itu kerasa banget menurutku ya. Terus apalagi ya, tidak ada perubahan yang mencolok ya, paling ini kulit jok ini aku udah ganti ya dengan yang karbon warna merah ya, dari ini ya, apa nih mereknya nih mereknya Bikers Street Thailand. Ini aku beli online, waktu itu harganya murah banget. Kalau sekarang aku nggak tahu harganya berapa. Nah lalu knalpot nih, aku sengaja tidak ganti knalpot karena waktu itu aku udah coba ganti knalpot jadi knalpot racing, tapi sayangnya itu sangat membuat telinga tidak nyaman gitu ya sob. Jadi bagi teman-teman mungkin ya yang masih sayang telinga deh, mendingan jangan ganti knalpot racing, karena waktu itu aku nggak lama ya ganti knalpot racing ya. Knalpot racing ganti sebulan gitu karena nggak kuat dengan suaranya yang wow seperti motor road race lah ya, padahal ini bukan motor road race. Akhirnya aku ganti lagi jadi knalpot standar ya. Jadi teman-teman yang mau modif knalpot racing ya, itu tergantung selera dari teman-teman. Kalau emang teman-teman suka yang suaranya berisik ya silakan. Kalau yang masih sayang telinga lah, kalau dibilang telinganya nggak pengen sakit ya mendingan jangan, karena saya sendiri telingaku sakit waktu itu, dengarnya itu nggak enak banget gitu. Memang kalau dilihat orang sih wow gitu ya, suaranya menggelegar gitu, ngebas gitu ya, bukan suara yang cempreng-cempreng ya. Waktu itu aku pakai knalpot Elmer, dan itu suaranya dia ngebas bagus sih. Cuman karena Suzuki ya tahu sendiri ya, rata-rata motor Suzuki itu suaranya itu kenceng-kenceng, entah itu Satria, apalagi Satria itu suaranya wah berisik banget. Nah itu knalpot itu tidak rubah karena masih saya sendiri masih mengutamakan kenyamanan, jadi aku nggak rubah. Lalu apalagi udah itu aja sih, tidak ada yang saya rubah, hanya cakram supaya dia lebih pakem, lalu suspensi supaya dia agak lebih
lembut dalam menyerap benturan. Terus stiker body, full body, hanya untuk sekedar lebih ketampilan aja sih kalau untuk aku, karena aku juga memang suka dengan anime. Dan juga apalagi nih, dari segi setir ya, ini ya kita lihat setir tidak ada yang berubah, masih bawa sorry ya, ini udah aku rubah. Ini pakai Baros Racing, jadi dia ini lembek ya, di dalam ini ada silikonnya, jadi ini karet tapi di dalamnya ada silikon. Jadi ini waktu itu aduh aku nggak tahu kenapa dia keiris apa gitu, jadi keluar deh kayak cairan silikonnya gitu. Tapi ini memang lembut dan enak banget buat di tangan, jadi tidak capek, tidak gampang selip di tangan gitu ya. Nah ini aku pakai Baros Racing. Udah itu aja aku rasa. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa part yang aku modifikasi di motor ini, dan saya mau pesan ke teman-teman, kalau modifikasi motor ini ya, khusus ya Suzuki Spin ya, kalau ingin ganti velg, ini ganti velg jari ya, dengan yang lebih lebar, yang lebih besar ya, velg 17 kalau nggak salah ya, velg 17, kan pasti teman-teman akan ganti tromol nih. Tromolnya kalau bisa jangan pakai tromol variasi, jangan, tapi pakailah tromol original dari Suzuki. Soalnya kenapa? Aku udah pernah nyoba, tapi sayang banget, lagi-lagi aku nggak punya fotonya, nggak punya videonya. Kalau kita pakai tromol Suzuki, bukan Suzuki Spin ya, bukan Suzuki maksudku, bukan tromol asli ya, itu nanti teman-teman bisa temukan ada semacam retakan di bagian tengah-tengah antara pinggiran dan as. Nah itu nanti itu bisa menyebabkan jebol itu tromol, jadi itu bahaya. Sebaiknya jangan pakai yang racing kalau tromol itu, jangan, pakailah yang standar aja kalau mau pakai velg ring 17. Tapi aku saranin lagi, kalau pakai ring 17 jangan pakai ban cacing, karena kalau pakai ban cacing itu daya cengkram ke aspal itu kurang. Jadi kalau teman-teman mau ngerem mendadak karena ada sesuatu hal di jalan, teman-teman tidak akan sempat, tidak sebagus dengan ban standar dengan ukuran yang standar pula ya. Jadi daya cengkramnya itu lebih baik, daya cengkram ke aspal itu lebih baik dibandingkan ban kecil gitu. Kalau istilahnya sih ban cacing orang bilang. Oke. Tadi itu ban yang tidak boleh dilakukan. Terus ada lagi ada yang melepas kipas di samping ini, kipas di samping ini kipas di samping ini dilepas, sebaiknya jangan ya. Ada beberapa para modifikator yang entah fungsinya untuk apa, entah sengaja atau bagaimana, aku kurang tahu, mereka melepas kipas angin di sebelah kanan. Jadi teman-teman, kipas mesin itu fungsinya untuk mendinginkan mesin. Jadi nanti kipas itu menyedot angin dari samping, lalu akan mengembuskannya keluar lewat bawah. Nah, supaya kenapa mesinnya tidak overheat seperti itu. Kalau mesin teman-teman overheat, itu sangat riskan membuat motor ngancing, lalu bisa membuat teman-teman punya motor itu kalau overheat sudah pasti beberapa komponen di dalam itu panas berlebih, pasti lecet, pasti karena dia memuai gitu loh. Besi itu memuai ya, dia bisa memuai, dan kalau memuai itu bisa menggesek antara besi dan besi, yang akhirnya membuat
komponen. Yang pertama aus itu pastinya biasanya ring piston. Jadi kalau ring piston aus, nanti teman-teman punya motor itu berasap. Oke. Tadi kipas nggak boleh dicabut, jangan rubah knalpot, tapi itu opsional. Teman-teman boleh tetap pakai standar, boleh tetap pakai knalpot racing, yang terserah, itu selera pribadi teman-teman. Oke, sekian itu aja ya mungkin yang bisa saya share tentang bagaimana modifikasi motor Suzuki Spin yang benar gitu ya, yang pastinya aman untuk dikendarain dan aman juga untuk si motor, supaya motornya tidak rusak ya, seperti itu. Dan juga apa ya, tetap membuat kita itu bisa bergaya tanpa mengorbankan kenyamanan gitu ya. Kalau istilahnya dipandang enak tapi tidak membuat yang bawa ini tersiksa. Oke, sampai jumpa ya di videoku yang selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sob ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari EIP Channel. Oke, yang sudah tonton sampai akhir terima kasih, wajibkan juga jempol. See you next time, bye bye.